Hai para Dekavers, balik lagi di konten Kata Dekave sama gue Shan. Hari ini kita ada kedatangan bintang tamu super duper luar biasa ya, dari Posling. Hai. Halo. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo, aku Iki atau Stuck in Mind. Di sini ada. Halo, saya Reddy. Sebenarnya kalau dipanggil di teman-teman yang common sih sebenarnya Redot. Biasanya aku as a compositor. Oke, tepuk tangan guys. Kak Iki sama Kak Redot, aku boleh tanya nggak? Maksudnya boleh dijelasin nggak nih Posling itu sebenarnya perusahaan seperti apa dan bergerak di bidang apa gitu? Oke, jadi sebenarnya Posling itu kita bergerak di bidang industri, terutama di visual effect, 3D, terus ada CGI, sama kita ada service 3D scanning juga. Secara general itu kita ngerjain kerjaan komersil sih, kayak TVC atau digital komersil sama 3D animation gitu. Kayak iklan gitu ya? Iklan lah kurang Ya, lebih. kebanyakan iklan. Terus ada juga ya kita mengerjakan CGI, kayak animatic ya. yang di LED. CGI sama anamorphic gitulah, kayak di billboard. Kalau kalian ke Bundaran HI itu kan suka ada billboard Videotron itu. Tuh guys, kalau misalnya kalian lihat billboard yang kayak animation gitu, itu salah satunya karya dari Posling. Beberapa kita pernah ngerjain di situ. Iya. Keren banget, tepuk tangan guys. By the way, aku boleh nanya nggak, kayak Kak Iki sama Kak Redot itu udah berapa tahun? Kayak selama di industri ini gitu, kayak 3D dan motion graphic ini. Kalau aku sendiri sebagai 3D generalis itu kurang lebih jadi profesionalnya itu udah 10 tahunan lebih lah. Kurang lebih ya 10 tahunan lebih. Itu mulai dari in-house atau jadi karyawan gitu, sama freelance. Oh, dari masih kecil-kecilan freelance. Iya, kecil-kecilan freelance. Kalau Kak Redot? Aku kurang lebih sama sih, mulai itu 2015 itu, cuman aku berangkatnya dari motion graphic sebenarnya. Jadi motion graphic kerja sekitar 5 tahun lah, 6 tahunan di salah satu studio animasi di Jakarta. Habis itu aku freelance, setelah freelance baru aku bikin Posling ini apa. Jadi awalnya ini project bersama. Iya. Jadi sebenarnya terbentuknya karena dari project sih dan sebenarnya. ketidaksengajaan ya. Iya, Jadi awalnya tuh kenapa Posling? Jadi Posling itu sebenarnya panjangnya itu pos keliling. Jadi pos keliling itu post house. Nah, kebetulan karena waktu sebelum terbentuk itu kita sering keliling nih, bantu project mobile gitu, kayak ke PH1, PH2, terus kita sesinya kan selalu onsite tuh. Nah, ya udah kita iseng aja awalnya, jadi kita bikin Posling aja kali, karena kan keliling nih pos-posan gitu. Iya. Cuang. Awalnya tuh cuma sekedar namanya, tapi akhirnya belakangan tahun terakhir kita udah jalan 2 tahun ya. Udah 2 tahun. 2 tahun. Jadi akhirnya ya udahlah kita declare buat beneran dijadiin post house gitulah. Gitu. Jadi kita udah lagi bangun bendera juga. Kalian dari bertiga? Kita ada 3, itu satunya produser, tapi dia tadi nggak bisa hadir. Iya, kebetulan nggak bisa hadir. Sebenarnya karena kita kadang nge-manage waktu sih butuhnya. Jadi kayak kita lebih ke fokusnya ke kreatifnya. Nah, untuk nge-manage waktunya, untuk ngingetin, kan biasanya produser ya. Iya, Ini waktunya ini. Yang buat tektokannya ya lah ya. Yang ngenot revisi dari klien, atau yang bolak-balik, Iya, atau yang kayak komunikasi sama klien gitu. Jadi kita kalau ngurusin itu juga kayaknya lumayan repot sih. Betul. Kira-kira di 2 tahun ini bersama Posling gitu, kira-kira udah ada brand apa aja nggak yang kayak datang gitu? Boleh, Bapak Reddy? Oke, aku tuh awalnya bisa Project pertama dari ini kali, Di banyak Poslingnya ya? sebenarnya. Di Posling sendiri? Iya, di Posling sendiri. Posling sendiri sebenarnya berangkatnya ya itu tadi. Jadi awalnya aku dapat brief dari Fujifilm. Wow, Fujifilm. Kita ada salah satu klien pertama tuh Fujifilm untuk si Posling itu ya. Nah, aku
butuh seorang 3D lah gitu. Yeah. Seorang 3D dan kebetulan aku kenal Iki. Nah, di situ tuh aku coba nge-approach Iki untuk mau nggak kita Ngerjain kerjaan bareng. kerjain kerjaan bareng karena aku ada brief nih dari klien Fujifilm. Ya udah dapat brief, ya udah kita breakdown tuh secara ininya breakdown terus dari Iki tuh ya udah kita udah mulai Iya, dari situ kita udah dapat mulai chemistry lah. Dapat chemistry Iya. untuk Karena dulu pernah kerja bareng juga kan. iya satu kantor dulu. Pernah kerja bareng. Jadi udah paham secara tektokan teknis segala macam lah dulu. Ya, terus apalagi ya? Waktu itu tuh masih freelance apa? Iya, kita belum ngebentuk si Posling itu. Iya, Jadi belum. kita masih sama-sama freelance. Dari kantor yang sama jadi cabut berdua gitu lah. Oh janjian, cabutnya janjian. Enggak, agak jauh bisa aja. agak jauh. Biar nggak ketahuan ya. Ketahuan biar wah ini bahaya nih kalau ketahuan. Dari situ sih ya udah project pertama itu Fujifilm ya udah kita present terus ke klien kebetulan itu kita Direct langsung ke klien, jadi secara kreatif dan konsep itu dari kita. betul dari kita dan itu alhamdulillahnya ya waktu itu tuh setelah kita bikin yang satu itu kita dapat itu kan dari Fujifilm Indonesia ya kebetulan dilihat sama Fujifilm Global dari Jepang. Iya. Nah setelah itu tuh beberapa kali proyek yang dari sana dari Jepang minta langsung dari Ke kita. Jadi dari kita SDM Indonesia. udah kurang lebih berapa ngerjain Oh, keren 4 banget. kali atau 5 ya? 6 ya, 6 kali. kali. 6 dan lumayan dia salah satu proyek yang seru sih itu. Iya, itu karena itu full 3D animation gitu-gitu. Sama ya yang lainnya untuk project-project syutingan gitu-gitu. Kita ada kenalan bareng PH sama agensi juga gitu-gitu. Dari PH dan agensi. Ada banyak sih ya apa aja ya Iya. Fujifilm, Samsung, wah banyak terus. Wah, Samsung. Samsung. Tapi kalau Samsung kita kan waktu itu kondisinya under PH gitu kan. Jadi untuk posnya dikerjain di kita, syutingan dari PH yang ngerjain lah. Tapi project pertama udah Fujifilm tuh kayak wow. Keren banget, apalagi dari Jepangnya langsung gitu. Itu awal-awal kayak masih kayak ini gimana ya gitu. Gitu nggak? Enggak sih sebenarnya, karena aku kebetulan kan udah secara waktu di kantor, Di kantor yang lama sebelumnya kan. tahu ya, Udah secara proses ngerjain kerja dari gitu. dapat brief ke kita itu apa aja sih prosesnya gitu. Jadi ya udah kita coba breakdown berdua tuh waktu itu ya, Iya. benar-benar berdua. Benar-benar berdua. Wow. Ya, belum ada produser juga waktu itu. Iya belum ada produser, jadi aku yang langsung tektokan sama Klien. kliennya, revisi ya udah Iya. note sendiri. Tapi apa alhamdulillah waktu itu lancar ya. konsep kita langsung kejual gitu Iya, ya. alhamdulillahnya karena mereka tuh kadang ada beberapa klien yang bingung ya, maksudnya ini aku punya produk nih, mau Iya. diapain sih gitu. Jadi kita nge-breakdown secara produk mereka nih apa sih fiturnya nih yang mau dikasih lihat, kita nge-breakdown secara konsepnya dari situ. Keren banget. Tapi kan itu kan keputusan besar ya untuk cabut dari satu agensi gitu atau perusahaan terus bikin perusahaan baru yang jatuhnya dari awal banget. Itu kalian ada yang ngerasa kayak ini bisa nggak ya gitu? Karena kan awalnya kan kayak dari perusahaan kayak udah tahu walaupun udah tahu workflow-nya gitu-gitu Iya. kan. Tapi kan kayak for the first time nih move gitu. Udah settle ya. Iya. Sebenarnya waktu itu sebelum masuk PH in-house atau jadi karyawan, aku sendiri ini sebenarnya udah freelance. Nah jadi kondisinya waktu itu Udah sendiri lah udah ya? sendiri dari awal tuh udah sendiri, terus kebetulan diajakin kerja di kantor dia, ada rekomendasi itulah dari temen. Nah biasa kantor ngelobi buat masuk gitu lah. Terus Orang dalam ya. karena kebetulan kerja bareng Tim yang Redot seru. sama tim-timnya tuh di situ enak lah, seru. Ya udahlah sekalian nyari pengalaman buat Nyemplung aja lah ya nyemplung ke langsung. studio atau PH gitu. Baru cabut lagi. Iya, tapi nggak lama sih. Iya. Ini nggak lama. Karena mungkin lebih ke jiwanya jiwa Iya freelance. kayaknya aduh Oh gitu, pemberontak Joey-nya dikit lah. Ya, cuman kalau solo banget ya? Iya Solo betul. banget. Kalau aku tuh dulu sempet sebenarnya sebelum, karena aku 5 tahun 6 tahunan lah ya di situ, kayak berat banget buat cabut gimana. Tapi lama banget ya. Nah, ini udah sepuh dia. Iya, jadi kayak waktu itu tuh aku sempat mikir juga kalau pertimbangin lah berapa. Terus ada diskusi juga sama beberapa anak-anak freelance yang udah duluan gitu kan. Iya. Gimana sih? Ya, pasti ada strugglingnya lah. Ya. Ada lah, ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Ya udah akhirnya habis itu tuh karena pandemi mungkin ya, pandemi. Oh iya pandemi waktu itu. Karena pandemi juga tuh waktu itu kayak kantor-kantor sebenarnya udah agak ini juga ya, ada agak goyang juga. Nah di situ tuh kayak
ya udah deh, aku kebetulan yaitu cabut aja deh, pengen coba freelance aja. Karena waktu pandemi itu kalau syuting mungkin dibatasi ya, Iya. tapi kalau animasi Itu masih all the time jalan. ya. nah itu malah alhamdulillahnya banyak gitu. Iya, karena beberapa karena project media yang tadinya digital. syutingan mereka Pindah. ubah konsep ke 3D animasi. Karena karena nggak ada interaksi digital talent. kan? Iya. Iya, dan remote juga kan. Kalau kayak gitu nggak kayak kerumunan syuting apa Betul. gitu. Waktu itu ya itu juga salah satunya yang bikin kita lumayan jadi ada selalu ketemu ya Ki, karena dari project itu sih. Betul. Jadi di kantor tuh ya udah aku ya udahlah cabut aja untuk bareng-bareng gitu. Oke, keren banget. Sumpah kayak, tapi pandemi itu kayak merubah kita semua sih, ya kan Benar, Kak? benar Kayak banget. dari yang awalnya mungkin lebih fokus ke yang offline, Iya. terus sekarang berubah ke digital sekarang sangat-sangat cepat sekali. Itu menurut pendapat kalian gimana? Dari segi tektokan lah ya, kita itu ngebantu banget sih. Kayak kita meminimalisir secara budget produksi untuk kumpul bareng atau duduk bareng gitu. Jadi nanti sisanya kita bisa ada satu sesi gitu, misal sesi online lah, online present tuh kita Bareng. ngasih lihat materi yang finalnya untuk dikasih lihat ke klien atau director gitu. Agensi, ya. Jadi kita duduk bareng di situ tuh. Bedah bareng-bareng lah Bedah ya. bareng-bareng. Kalau misalnya sebenarnya si Posling ini kan agak lumayan baru ya. Iya. 2 tahun gitu kan maksudnya. Ada workflow yang kayak beda nggak dari industri lain? Kalau workflow tersendiri itu kita standar sih, kita standar workflow, secara workflow standar kayak studio-studio lain pada umumnya. Tapi kita punya service yang kayaknya jarang gitu ya. Apa tuh, boleh dikasih tahu nggak? Jadi kita punya service 3D scanning gitu lah. Ya, Dan itu awalnya tuh kita pakai untuk kebutuhan kita ya. kita sendiri sih, internal. Oh tadinya Untuk cuma internal buat aja. kita sendiri aja. Karena kita buat nyingkat waktu untuk nggak harus modeling manual segala macam gitu. Jadi kalau ada kebutuhan syuting, kita mau nambah props atau apa gitu kan harus modeling. Nah itu kita pakai. Terus ya udah kita coba buka ini untuk bantu studio-studio atau PH lain yang mereka ada kebutuhan untuk setting 3D gitu-gitu, kita jadi nyediain biasa. Jadi lebih cepat ya sebenarnya. Betul, kadang kita ke lokasi syuting juga sih Iya, sebenarnya. kita ke lokasi juga. Jadi kayak ini ya, kalau misalkan kita butuh mereka atau PH butuh ini ada kebutuhan 3D nih kayaknya gitu. Jadi kita bisa nge-scan objek yang mereka lagi syuting, jadi kita bisa paralel untuk ngambil objek yang di situ apa aja sih yang kita yang dibutuhin untuk dibikin 3D gitu sih. Jadi kayak langsung datang ke lokasinya iya. buat ngelihat ini 3D-nya diapain Nanti, gitu. Iya, nanti mau diapain atau nanti kebutuhannya gimana. Nggak cuma scanning aja sih, kita nge-supervise secara syutingan juga. Jadi kalau ada satu job yang kita masuk di situ, kita jagain tuh syutingan, kayak nanti kebutuhan untuk ganti background atau apa kan kita pasang tracking point segala macam. Nah, kita bantu buat arahin tuh nanti untuk placingnya di mana, terus rotoan segala macam dipertimbangin lah segala macamnya itu. Jadi kita emang ngejagain untuk shot nantinya jalan untuk di post juga sih, kayak gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Kayak kita bisa merasakan nih di dalamnya Posling tuh gimana ya gitu. Padahal rahasia dapur ya. By the way banget soal tadi kayaknya kita udah bahas sebenarnya di belakang tadi ya soal manajemen waktu sih Kak. Karena kita di industri ya gimana ya, industri kreatif kan bergerak terus ya teman-teman, apalagi tadi kita bahas pandemi mulai ke ranah digital dan lain-lain yang sebenarnya itu menguntungkan kita sekali ya sebagai orang kreatif gitu. Cuma dari segi waktu nih kita kayak kok malam-malam kita masih kerja ya gitu, pagi-pagi kok kita udah kerja aja nih ya gitu. Kapan sih istirahatnya? Kapan sih kita berlibur bersama keluarga tuh? Kapan ya? Kira-kira kakak ada pengalaman nggak? Maksudnya kayak gimana cara ngebagi waktunya atau oh ini nih hari Minggu tuh gue nggak mau ngerjain apa-apa gitu? Bisa dari Redot dulu. Oh, dari gua dulu. Kalau untuk apa ya, manajemen waktu sih biasanya aku
ngelihat dari schedule yang dikasih dari PH atau produser PH ya. Jadi kayak kita untuk ngasih apa visual di tanggal segini ya, yang progresnya kayak gimana ya. Jadi aku kayak ya udah dibagi aja waktunya gitu. Wah ini masih kekejar nggak? Kalau misalkan nggak kekejar secara timeline, ada apa maksudnya secara tanggal, biasanya ya udah mau gak mau sih ya tetap Harus ada begadang. begadangnya. Iya, harus ada di begadangnya. Sesuai lah, komitmen aja. Komitmen aja. Yang penting secara project tetap aman. Tanggung jawab lah. Yang penting project aman udah. Iya, sebenarnya kayak gitu. Cuman ya di sini tuh nggak tahu ya, mostly ya mungkin kayak secara timeline tuh ngasihnya tuh padat-padat semua Iya. gitu. Sedangkan secara visual atau briefnya itu Susah. lumayan susah gitu. Betul. Buat PH tolong ya dikondisikan ya. Tolong timeline-nya PH. ya, tolong ya PH. Terima kasih. Buat Kak Iki sendiri gimana? Ya kurang lebih mirip-mirip lah. Jadi kayak jalannya dari timeline tadi tuh kayak dapat brief dari produser PH atau agency untuk timelinenya kayak ini. Nah itu dipertimbangin aja tuh. Sama kan kita ada kerjaan internal juga. Jadi mesti diatur nih secara schedule. Kadang bisa kita setup juga diskusi bareng produser nih. Ini kira-kira kalau delivernya dimundurin masih aman nggak? Jadi udah dari Tektokan awal ke klien ya? tektokan ke produser. Oh, produser terus Nanti klien. baru disampaikan ke klien. Jadi kayak karena kita kan kondisinya lagi ada jalan yang lain. Ini kayaknya nggak mungkin nih untuk dikerjain maksudnya di preview di tanggal segini. Iya. Terus balik lagi kayak ini sebenarnya komitmen diri sendiri sama ini sih sama kemampuan lah. Walaupun susah ya. Walaupun baru tidur jam 7 pagi, jam 8 pagi gitu ya. Baru gas lagi ya. Dan baru gas lagi Itu siang. parah banget sih. Tapi pernah nggak tidur sama sekali itu kayak ngejar gitu? 2-3 hari belum tidur. 3 hari. Mungkin ada tidurnya Buset sekitar deh. 2 Kayak sejam, 2 jam. sejam 2 Kurang jam dikit lah. adalah. Oh my Karena God. wah itu sih Iya. Itu biasanya kliennya kayak gimana tuh? Ribet nggak? Sebenarnya Kalau yang kayak gitu? Apa lebih enggak? ke lotnya aja sih, lot. lotnya benar biasa. Karena kan dari awal kita udah dealing sama kerjaannya kan. Jadi kita udah tahu nih secara brief sama lotnya tuh akan gimana. Jadi sisanya ya berjalan. Iya betul, tapi kadang sih dari awal tuh sebenarnya ngelihat brief ya, apa saja sih yang kita butuhin kan, Iya. kayak misalkan kita butuh orang 3D karakter, Tambahan modeling, kayak SDM gitu-gitu. lah. Dari awal biasanya kita udah mensiasati itu, tapi Iya. tetap aja sih kadang kita udah ngasih visual ke klien, kasih lihat, tapi kadang dari mereka kan mundur ya, secara tidak ada Feedbacknya, kabar, iya, feedbacknya, kadang misalkan suka tanggal gitu-gitu. tanggal 25 Februari ini kita udah harus ngasih, maksudnya udah ngasih, terus dari kliennya itu baru bisa ngasihnya itu berapa hari kemudian, itu kan berpengaruh ke timeline kita juga, sedangkan secara delivery itu tetap mau sama gitu ya. Nah itu gimana tuh mensiasatinya? Maksudnya kan agak sebel ya kalau misalnya mundur nih kan kayak ini udah timeline udah kayak gini, kaliannya juga udah kita berusaha untuk profesional gitu, tapi dari kliennya mungkin agak lama responnya mungkin. Nah itu kalian gimana? Apa ya udah gitu, ya udahlah gua kerjain nih Enggak sih, gitu. kita biasanya coba diskusi dulu ke produser ini bisa Iya. digeser nggak nih secara deliver, bisa agak dimundurin, atau kalau misal mereka tetap mau di tanggal segitu kita coba suggest untuk add cost, karena kalau mau di deliver sesuai tanggal yang ditetapin itu kan kita mesti hire orang lagi, cari backup gitu lah. Buat tambahan karena secara waktu makin pendek, tapi kita tetap harus butuh orang gitu kan. Betul. Untuk bantu backup. Tapi balik lagi sih, untuk mensiasati itu bisa dari awal itu kita udah tegasin juga ke produser. Jadi misal pun nanti ada mundur-mundur itu dari awal udah dijelasin. Ini kalau misal ada mundur deliver atau segala macam, ini ada konsekuensi yang akan terjadi gitu. Sama dari kita sendiri bisa nggak nih untuk ngambil nih gitu kan. Ngambil project itu ya? Iya, karena kalau ya mungkin untuk yang baru-baru gitu kayak bisa pede gitu kan, kayak ambil aja nih. Ternyata Ternyata di tengah-tengah udah kayak stres gitu ternyata ya. pusing nih gitu. Iya. Tapi kalau yang udah lumayan paham sama kemampuan sendiri kan bisa meminimalisir kan gitu. Ngomongin soal manajemen waktu, kan sekarang banyak banget tuh Gen Z yang work life balance.
Dan aku salah satu yang menganut itu ya. Jadi kayak kalau Sabtu Minggu tuh kayaknya maunya di rumah aja gitu, kayak me time atau gimana gitu. Kalian termasuk nggak? Atau Nah, sebenarnya kita umur agak beda ini. Kalau aku kan masuknya zilenial ya, jadi masih Gen Z zilenial sama apa? Z dan milenial. Iya. Ya gitu-gitulah. Jadi Masuk. masih ada ego juga. Cuma makin berjalan kayaknya ya udahlah gitu. Udah mulai singkirin ego sendiri gitu. Karena kan apalagi kerja bareng tim gitu-gitu, mesti saling tanggung jawab masing-masing, terus jangan ngebebani tim lah gitu. Betul. Oh, lebih empatik ya. Iya betul, nggak boleh egois lah. Gitu. Karena kan kalau kita egois, ngimpact ke yang lain gitu. Kalau Kak Redot sendiri gimana? Ya untuk